Baiklah Bapak Ibu CGP yang berbahagia, kita akan melanjutkan pertemuan kita ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Saya akan mencoba melihat 5 pertanyaan yang sudah disampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan budaya literasi pada siswa dalam mengerjakan tugas jika dalam siswa mengerjakan tugas hanya mengandalkan browsing di internet daripada membaca buku. Nah, yang perlu kita pahami sekarang bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku. Siswa browsing di internet itu juga salah satu dari literasi. Otomatis mereka browsing, mereka membaca. Mereka membaca untuk mengerjakan tugas, berarti mereka tahu tujuan dari mereka membaca. Karena membaca buku bukan sekedar membaca, terlebih-lebih harus mengetahui apa tujuan dari membaca, apa maknanya dari membaca tersebut. Jadi, kalaupun ingin membiasakan anak untuk membaca buku atau menulis di buku, itu bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Misalnya menyediakan pojok baca, kemudian di perpustakaan diadakan lomba membaca, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi kodrat alam yang sangat beraneka ragam di sekolah. Nah, cara mengidentifikasi itu tidak harus dengan tes-tes yang sulit, tetapi dengan cara sederhana. Yang paling sederhana adalah dengan cara mengamati, melakukan pengamatan kepada para siswa kita. Kemudian juga kita bisa berbicara dengan siswa kita. Kemudian kita juga bisa bertanya dengan orang tua tentang latar belakang anak, tentang latar belakang sosial dan budaya anak. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apakah masih relevan konsep KHD diterapkan pada kelas yang di dalamnya ada peserta didik dengan ABK, anak berkebutuhan khusus, dan dicampur dengan peserta didik yang non-ABK atau reguler terkait penerapan pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada anak yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Jika masih relevan, bagaimana cara penerapannya terhadap mereka dengan dua kondisi, yaitu reguler dan ABK. Justru hal ini sangat relevan dengan konsep KHD, karena pada dasarnya konsep KHD bagaimana pengajaran yang berpusat pada siswa, yaitu kita mengusahakan bagaimana semua siswa terlayani dengan berbagai macam kondisi. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini nanti akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan lebih lanjut lagi tentang hal ini di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian 4, menghambakan dan berpusat pada siswa adalah tujuan yang sangat mulia, karena saya sadar anak merupakan kodrat yang kita bimbing agar kelak menjadi anak yang berguna, dapat mengembangkan budaya dan potensi dirinya sendiri kelak. Pertanyaannya adalah, apakah saya adalah CGP yang baik jika siswa saya berhasil tapi melalui bimbingan saya dengan marah-marah? Baik, keberhasilan seorang siswa itu bukan hanya dilihat dari keberhasilannya secara akademik. Ia mempunyai pengetahuan yang luas, dia mempunyai kepintaran, keahlian yang sangat tinggi, kompetensi dengan berbagai macam kompetensi yang bagus. Tapi keberhasilan ini juga dilihat bagaimana mental seorang anak. Apabila anak dari awal sudah dibimbing dengan marah-marah, mungkin saja kelihatannya anak aman, tapi di dalam hatinya, di dalam hati kecilnya itu ada satu kepahitan, dan itu bisa mempengaruhi tingkah laku mental anak di masa yang akan datang. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apakah sudah selaras dengan pemikiran beliau? Sebab ada kearifan lokal yang kadang bertentangan dengan nilai agama. Yang dimaksud di sini adalah syirik, seperti pemberian sesaji untuk pohon dan lain-lainnya. Nah, kita dengan budaya-budaya zaman dahulu kala, terutama kalau di Kalimantan Tengah, hal-hal sesaji ini sudah sangat
sering kita dapatkan, dan memang ini salah satu budaya dari leluhur kita. Namun di sini kita bisa mengarahkan anak, untuk melihat kalau dari segi agama misalnya itu bertentangan, itu tidak usah kita lakukan, tapi kita juga harus bisa menghargai orang yang melakukan hal itu, dan juga kita bisa belokkan ke arah yang positif. Kita tidak melihat ke arah negatif. Apa makna dari sesaji itu? Mungkin secara positifnya sesaji itu bertujuan